Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 2A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan menjelaskan lab 4.3.4 yaitu Research Intent Based Networking. Nah, di sini tuh kita akan pada bagian pertama itu kita akan explore the Cisco Intent Based Networking atau IBN website. Lalu yang part kedua itu Introduction to Intent Based Networking IBN with Cisco DevNet. Nah, lalu yang bagian 3 itu ada Explore IBN Community Request and Share Your Own. Nah, kita langsung aja ke instruksinya. Jadi di sini tuh part satunya. Nah, di sini tuh in this part you will be introduced to an overview and multiple use case of intent-based networking IBN with Cisco. Jadi kita akan menjawab pertanyaan ini dengan jawabannya ada di dalam link ini. Nah, di sini saya begitu juga dengan part 2 dan juga part 3. Tapi di sini saya sudah merangkum jawabannya karena di sini jawabannya dia banyak gitu ya. Nah, jadi saya sudah merangkum dengan versi saya. Jadi di sini saya akan menjawab dengan yang sudah saya rangkum dengan versi saya. Nah, yang pertama itu what is intent based networking atau IBN? Jawabannya itu otomatis. IBN adalah pendekatan jaringan berbasis controller otomatis yang menangkap intent bisnis, menerjemahkannya menjadi kebijakan jaringan dan secara berkelanjutan memverifikasi serta mengoptimalkan implementasinya. Lalu lanjut pertanyaan yang kedua ada list at least 2 reason for using IBN. Jadi di sini itu jawabannya yang pertama itu kecepatan dan agility respon cepat terhadap perubahan
kebutuhan bisnis tanpa intervensi manual. Lalu yang kedua itu ada pengurangan resiko, yaitu meningkatkan visibilitas kepatuhan dan mitigasi ancaman. Secara otomatis. Lalu lanjut ke bagi part 2, yaitu Introduction to Intent-Based Networking with Cisco DevNet. Lanjut aja ke pertanyaannya, yaitu what is the first step to get started and hands-on with coding? Nah, langkah pertamanya itu adalah mengikuti kelas coding dari Cisco DevNet untuk memulai pengalaman langsung dalam pemrograman IBM. Lalu ke soal selanjutnya, yaitu with IBM in use, what should happen if a business owner specifies an intent to the network? Nah, jawabannya itu jaringan akan secara otomatis menerjemahkan intent bisnis tersebut menjadi kebijakan konfigurasi jaringan akan secara otomatis menerjemahkan intent. Menjadi kebijakan menerapkannya dan memverifikasi. Bahwa jaringan beroperasi sesuai dengan intent tersebut menggunakan pemantauan
tujuan pembelajaran Mesir. Nah, kita lanjut ke yang part 3, yaitu explore IBN community request and share your own. Di sini langsung ada after reading through some of the intent built by community member, pick 2 intents that interest you and list them below. Jadi di sini yang pertama itu ada auto segmentation, for bus Wi-Fi, based on time and device type. Lalu yang kedua itu network lockdown intent in case of detect anomalies. Lalu sini ada create your own intent with on the Cisco DevNet website and post it below. Jawabannya itu title, priorities for and video traffic business home. Lalu di sini event detailnya. Event detailnya itu jaringan mengenali lalu lintas for dan video selama jam kerja atau dari jam 9 dari jam 9 sampai jam 5 sore. Lalu memberikan prioritas agar kualitas layanan tetap optimal.
latensi melebihi 50 ms, sistem akan melakukan koreksi otomatis. Lalu ke reflection. Yang pertama itu ada, can you think of authors use test cases for IBN other than what you found in the three website? Pertama itu segmentasi otomatis perangkat IoT, industrial, di edge network. Kedua itu pemulihan otomatis jaringan WiFi, saat terjadi gangguan sinyal atau self healing WiFi. Lalu yang terakhir itu ada, what type of programming skill do you think you need to deploy intent-based network? Jawaban saya itu yang pertama, scripting dengan Python. Yang kedua itu pemahaman RESTful API jaringan, misalnya DMA center API. Lalu yang ketiga itu pemanfaatan alat DevOps seperti Ansible. Lalu yang terakhir itu menganalisis data
telemetri dan penerapan machine learning untuk asuransi. Sekian dari saya, jawaban saya pada lab 4.3.4 ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.